Kalian tahu nggak sih ada satu rahasia kenapa konten kreator besar tetap konsisten bertahun-tahun bikin konten tanpa merasa lelah, dan itu semua bukan karena uang. Pengen tahu detailnya? Ayo langsung kita bahas ya. Oke, so jadi ini adalah salah satu konsep yang namanya adalah konsep Ikigai. Konsep Ikigai ini adalah konsep yang originally itu dibikin sama orang Jepang gitu ya. Pada zaman dahulu kala itu mereka bikin Ikigai, lalu kemudian sampai sekarang ternyata Ikigai ini masih sangat relevan. Backstory sedikit ya. Jadi gue adalah salah satu penggemar dari konsep-konsep Jepang. Gue banyak banget belajar tentang konsep-konsep Jepang ya. Misalnya kayak ada Monozukuri, ada apalagi ada Kaizen, ada Seven Whys, ada Fishbone Management. Aduh, banyak banget lah konsep-konsep Jepang yang benar-benar gue suka banget dan gue benar-benar ngedalemin. Nah, ini adalah salah satu lagi konsep Jepang yang gue discover, namanya adalah Ikigai ini gitu ya. Nah, jadi itu ya kenapa gue juga bikin video ini, karena gue memang huge fans banget tentang konsep Jepang, dan ini biasanya juga yang dibahas gitu. Untuk kalau misalnya kita ngebahas tentang content creations, itu biasanya ada konsep Ikigai ini yang benar-benar relate banget sama content creation. Oke, mungkin sebelum gue lanjut ya, apa keterhubungannya antara apa bikin konten sama konsep Ikigai ini, mungkin kita tahu dulu ya apa sih yang dimaksud dengan Ikigai. Di sini penjelasannya, konsep Ikigai berasal dari bahasa Jepang yang berarti adalah reason for being gitu ya, atau alasan untuk hidup. Seseorang nih hidup kenapa gitu kan. Nah, itu alasannya kita bisa lihat dengan melihat diagram Ikigai ini. Ini adalah kerangka kerja atau framework yang sangat kuat bagi seorang content creator dalam dunia digital yang cepat berubah dan rawan burnout. Ikigai bukan hanya soal mencari uang atau menjadi viral, melainkan tentang menemukan keseimbangan agar karir kreatifmu berumur panjang dan memuaskan. Jadi itulah kenapa ini gue kasih tahu teman-teman semua tentang konsep Ikigai ini, karena kalau dari sisi manajemen ya atau dari sisi bisnis, biasanya Ikigai ini dipakai untuk menentukan karir path seseorang. Biasanya kalau dari sisi HR atau human resource, biasanya kita ya ngobrol-ngobrol segala macam, kita ngisi-ngisi field segala macam, itu kita diajarin namanya Ikigai ini untuk bisa menentukan karir path kita ke depannya tuh seperti apa gitu ya. Tapi kalau in context of content creations, kita bisa menggunakan konsep Ikigai ini untuk bisa menentukan next step-nya kita mau bikin konten apa. Oke, di sini gue kasih lihat ya. Jadi di Ikigai itu ada beberapa komponen utama. Ada yang namanya adalah what you love, what you are good at, what the world needs, and what you can be paid for. Gitu ya. Kalau dari bahasa Indonesianya artinya apa yang kamu cintai atau apa yang passion lu tuh apa gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah what you are good at, lu jagonya di bidang apa gitu kan. Jadi lu misalnya jago masak, jago apa software engineer, misalnya gue jago ngoding segala macam kayak begitu. Atau misalnya what you can be paid for, lu tuh biasanya dibayar karena apa gitu kan. Yang lu bisa dibayar karena apa? Apakah karena masakan lu hasilnya enak segala macam, itu bisa juga kita detailin gitu ya. Habis itu di sini what the world needs gitu. Jadi misalnya bener gak sih dunia itu butuh masakan yang enak gitu ya. Kalau iya berarti mungkin karir lu bisa menuju karir path lu ke arah sana, atau lu bisa membuat konten-konten yang berhubungan tentang itu kayak gitu ya. Itu dimaksud dengan konsep Ikigai. Lebih detailnya nanti gua akan bahas di slide berikutnya. Jadi ini dulu ya, pahami tentang ini diagram Ikigai gitu ya. Teman-teman bisa cari di Google gitu kan. Nah, ini diagram Ikigai itu bentuknya kayak gini. Oke, terus sekarang kita langsung aja masuk ke penjelasan berikutnya ya, yaitu adalah kita start dari what you love, apa yang kamu cintai gitu ya. Jadi nah ini ya, sebagai kreator ini adalah bahan bakar utama kita ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin konten segala macam gitu, kalau misalnya kita bikin sesuatu hal yang kita nggak suka gitu kan, biasanya itu bikin kontennya tuh cuman ya sebentar doang terus udahan gitu. Tapi kalau misalnya bikin konten yang kita bener-bener suka, terutama gue misalnya, gue suka sama teknologi, gue suka sama misalnya bikin konten segala macam, gue suka mengedukasi orang kayak gitu kan. Nah ini gue lu lihat aja ya di channel gue itu udah ratusan video yang gue upload terus menerus gitu kan. Meskipun ya kalau dari sisi tractions gue masih belajar ya bagaimana cara meningkatkan tractions gue, tapi gue suka ngajarin orang. Gue pengen orang jadi lebih pintar, gue pengen bermanfaat buat orang. Ya mudah-mudahan karena gue muslim gitu ya, ilmu gue bisa bermanfaat dan itu bisa jadi amal jariah buat gue. Jadi itu ya, jadi kita start dulu dari apa, what you love, apa yang lu bener-bener suka gitu. Kalau dari sisi gue suka teknologi, gue akan bahas terus teknologi segala macam seterusnya gitu. Gue sekarang lagi AI, gue akan AI, ntar ada lagi apa agent gitu, agentic AI, gue akan bahas lagi agentic AI. Pokoknya berhubungan dengan teknologi karena gue suka gitu. Jadi kita harus tahu dulu passion kita tuh apa, yang kita suka tuh apa, itu yang pertama ya. Lalu kemudian di sini ada kalau konteks content creator di sini apa,
topik apa yang bisa kita bicarakan berjam-jam, misalnya kayak gaming, memasak, teknologi, kalau gue teknologi gitu kan, sejarah atau komedi, terserah lah lu mau apa, itu up to you gitu kan. Itu jadi apa yang lu suka. Kenapa ini penting? Algoritma bisa berubah, tetapi antusiasme kamu harus tetap ada. Jika kamu membuat konten yang hanya karena tren gitu kan, audiens akan merasakan ketidaktulusan itu dan kamu akan cepat mengalami kelelahan mental atau burnout. Makanya kalau misalnya kita bikin konten, bagusnya kita start dari apa yang kita suka atau apa yang kita kerjain sehari-hari. Jadi kita merasanya ya udah itu yang gue kerjain sehari-hari, jadi nggak ada capek, nggak ada lelah untuk bisa bikin konten gitu ya. Tuh, tanda kamu milikinya, kamu tetap ingin membuat konten ini meskipun tidak ada yang nonton atau tidak ada yang membayarmu. Lu lihat aja di channel gue, biasanya view-nya ada 1, 2, 3. I don't give a shit man. As long as gue bikin kontennya gue bisa tetap mengedukasi orang lain, gue akan terus bikin konten itu gitu kan. Nah kayak gitu sih. Tapi ya tetap aja kan, gue pengen juga setiap orang pasti pengen kontennya itu bisa dinikmatin sama orang lebih banyak gitu. Makanya gue coba untuk mengulik lebih dalam gitu. Gue bikin playlist viral ini supaya teman-teman juga bisa ngikutin gue pada saat gue belajar tentang bagaimana caranya untuk bisa jadi viral gitu. Itu ya yang pertama ya. Jadi what you love, kita harus tahu dulu apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Kita bisa start dari apa yang biasanya kita kerjain setiap hari dan kita suka, kita mau berjam-jam kerjain itu. Yang pertama. Yang kedua adalah what you are good at. Apa keahlian kita? Kan gue bacain dulu ya, jadi sebelum gue jelasin. Ini mencakup hard skill, misalnya kayak editing video, desain grafis, penulisan skrip atau script writing, fotografi, dan seterusnya. Misalnya, atau bisa juga berbentuk soft skill, public speaking, storytelling, humor atau empathy. Ya, kenapa ini kemudian menjadi penting? Kamu mungkin mencintai musik, tapi jika suaramu sumbang dan kamu tidak mau belajar memperbaikinya, audiens tidak akan betah. Kualitas produksi dan penyampaian menentukan apakah orang akan menekan tombol subscribe apa enggak gitu ya. Misalnya contohnya gue udah jadi software engineer dari tahun gue SMP gitu bro. Jadi lu mau belajar software engineer mau ngikutin gue gitu kan. Lah gue belajar software engineering itu gue belajar komputer dari umur gue 5 tahun. Gue udah belajar ngetik gitu kan. Nah pas SMP gue udah mulai jadi software engineer ya. Gue udah mulai coding segala macam. Gue udah mulai programming. Gue udah mulai ikutan kompetisi segala macam. Sampai gue lulus kuliah, gue masuk ke computer science juga sama. Jadi kalau lo mau ngejar gue gitu kan, lo akan jadi sangat jauh banget gitu ya. Nah karena gue udah ngelakuin ini di seluruh hidup gue dan itu yang gue jago gitu ya. Nah balik lagi sama kayak penjelasannya kayak tadi, kalau misalnya kita menyukai sesuatu gitu kan, pastikan juga kita punya skill di sana sehingga ketika kita menjelaskan sesuatu itu orang-orang kayak lu ngejelasin tentang musik, lu lu jelasin lu suka nyanyi tapi suara lu nggak enak, gue nggak mau nonton video lu. Nah berbeda dengan gue, misalnya gue ngejelasin tentang software engineering atau teknologi, gue dari umur 5 tahun gue udah ngebahas gue udah ngulik tentang teknologi. Jadi kalau lu dengerin gue tentang teknologi ya lu kemungkinan lo nggak perlu meragukan gue karena gue tahu kan dari dalam belakang kiri kanan tuh gue udah tahu gitu kan, oh ini teknologi tuh begini gitu. Jadi orang akan mau nonton kita, akan mau dengerin kita ketika kita punya expertise di sana. Jadi pastikan yang kedua adalah poin kedua, kita menemukan what you are good at, apa skill kita terbesar kita yang kita bisa kasih ke orang lain atau kita bisa edukasi ke orang lain. Itu yang kedua. Terus habis itu tanda kamu memilikinya, orang sering memuji caramu menjelaskan sesuatu gitu, editan videomu bagus atau cara kamu membawakan cerita tuh bagus kayak gitu ya. Jadi sesuatu hal yang orang-orang kayak lu bagus nih apa yang lu kerjain segala macam, itu berarti skill lu tuh di sana kayak gitu ya. Itu cara menemukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah what the world need, apa yang dunia butuhkan gitu ya. Di sini penjelasannya misalnya sebagai konteks content creator, masalah apa yang sebenarnya kita pengen selesaikan untuk audiens. Misalnya ya, kalau dari sisi audiens kita bisa bikin education content. Kayak misalnya contohnya gue ini bikin education content, bagaimana caranya kita bisa bikin konten yang viral segala macam dengan belajar tentang ini gitu kan, ikigai, content hook segala macam, viralitas. Atau juga misalnya gue di channel gue yang lain, gue ngebahas tentang teknologi, tentang AI particularly lebih banyak di sana gitu kan. Nah itu ya, gue membawa channel edukasi. Kalau teman-teman nggak suka edukasi, teman-teman sukanya entertainment, itu juga nggak apa-apa. Bagaimana caranya kita bisa gitu kan membuat orang tertawa atau sedih atau ya happy lah segala macam, atau jadi enjoying hari-harinya mereka gitu kan. Jadi kalau misalnya dari sedih jadi happy atau dari happy ke sedih, kita memainkan emosinya segala macam, itu kita bisa juga lakukan itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa juga membuat sebuah inspirasi. Kita bisa menceritakan lagi, kalau kita nggak punya story yang bagus gitu kan, kita nggak punya story yang kira-kira cerita gue tuh ngeboringin, kayak kerjaan gue cuman begitu doang segala macam, kita bisa juga menceritakan ceritanya orang lain, kita ceritain lagi gitu kan. Menurut gue cerita ini, atau kalau dari bahasa Panji Pragiwaksono misalnya,
menurut keyakinan gua orang ini ngomongnya XYZ kayak gitu ya. Itu kita bisa juga melakukan itu gitu. Jadi kita bisa bikin menginspirasi orang lain gitu kan dengan menceritakan sesuatu hal berdasarkan perspektif kita. Itu juga bisa dilakukan. Itu bisa jadi konten juga gitu ya. Bisa berikutnya di sini kenapa mengapa ini penting? Konten yang hanya memuaskan ego pembuatnya atau narsistik jarang sekali berhasil. Konten yang sukses adalah sesuatu hal yang melayani penonton gitu ya, atau serving the audience. Kamu harus relevan dengan kebutuhan pasar atau komunitas. Sesuatu hal yang dibutuhkan sama dunia gitu ya. Sesuatu hal yang orang lain tuh struggling tapi lu bisa bantuin dengan konten lu atau mengedukasi atau bisa entertaining segala macam kayak gitu, itu akan jauh kontennya jadi lebih sustain dibandingkan sama konten-konten ya. Gue udah pernah ngebahas di channel gue yang main channel itu soal masalah AI slope. Lu bikin AI slope viral di awal mau sampai kapan? AI slope itu ketika lu bikin jebret kan, oh dapat view viral segala macam. Ketika orang-orang udah tahu tentang AI slope segala macam, lu pasti di unsubscribe. Makanya gue nggak pernah menyarankan gitu ya, kalau misalnya teman-teman bikin konten, kalau bisa jangan bikin AI slope gitu ya. Apa itu AI slope? Tonton video gue di channel main channel gue, di situ gue udah jelasin tentang AI slope gitu ya. Bisa berikutnya di sini ada yang namanya ada tanda kamu memilikinya, kamu memiliki community engagement yang tinggi. Orang berkomentar, terima kasih video ini sangat membantu saya. Lu lihat main channel gue deh, banyak yang komen segala macam, thank you segala macam, bla 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 gitu. Artinya adalah konten gue itu dibutuhkan sama orang gitu ya. Nah kayak gitu, kita juga bisa melihat kayak gitu. Misalnya kita bikin satu konten tertentu segala macam, oh ada orang yang bilang terima kasih bang, kontennya bermanfaat buat gue segala macam gitu, mengedukasi segala macam. Nah itu juga berarti adalah konten yang kita buat adalah sesuatu yang dibutuhkan sama orang lain gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada yang namanya what you can be paid for, apa yang kamu bisa membayarmu, apa yang bisa membayarmu, apa yang ngebuat lu jadi gajian gitu ya, apa yang membuat lu orang mau bayar terhadap apa yang lu kerjain gitu ya. Yang pertama kalau dari sisi konteks creator adalah bagaimana kamu memonetisasi karya tersebut. Misalnya platformnya adalah AdSense, YouTube gitu kan, atau gift TikTok gitu kan. Nah misalnya kerjasama, brand deal, sponsorship, afiliasi. Kalau kita udah bikin konten yang viral segala macam, kita bisa melakukan ini semua itu untuk melakukan monetisasi. Produk sendiri misalnya merchandise, khusus online, ebook atau layanan konsultasi. Jadi kayak gitu ya, kita bisa bikin gitu kan sebuah konten yang kita bisa dapat bayaran dari sana. Misalnya kayak tadi gue bilang kan, misalnya kalau misalnya konten, kalau gue in particular gue nggak akan terlalu berharap soal masalah ads ya. Gue kejaran gue adalah bukan ads, tapi gue bisa bagaimana coba caranya gue untuk bisa mengedukasi orang lebih banyak lagi terus gitu, supaya gue bisa dapat, balik lagi ya, gue muslim, gue pengen dapat amal jariah yang lebih banyak gitu ya. Nah caranya adalah ya gue bikin gitu kan, kalau gue mau dibayar juga gue bikin kursus misalnya segala macam, eksklusif kursus segala macam. Tujuannya apa bikin eksklusif kursus? Karena kita punya suatu paid produk, kita bisa membuat sebuah service atau layanan yang jauh lebih baik dibandingin sama kalau kita free product. Misal contohnya ya, kalau misalnya gue ngebahas tentang AI itu kan ada banyak banget gitu kan servicesnya atau layanan-layanan yang harus kita subscribe. Misalnya kayak apa sih Google Gemini, misalnya ChatGPT harus bayar subscribe, apalagi ada Kling AI, macam-macam itu gue bahas di channel gue sebelumnya. Nah itu gue butuh modal buat bikin konten-konten tersebut gitu kan, gue harus subscribe segala macam. Nah dengan gue membuat sebuah produk digital ya, dari sana kemudian gue bisa dapat cuan, lalu gue bisa subscribe ke layanan tersebut, lalu gue bisa ngasih lagi lebih banyak gitu ya. Makanya kemudian kenapa gue tidak menyarankan juga semuanya teman-teman gitu ya. Ini juga kesalahan gue waktu gue sebelumnya, gue berpikir kayak ngapain semuanya dibikin bayar gitu kan. Tapi pas kesini gue ngeliat wah anjay konten segala macam itu ternyata ada cost-nya juga untuk bikin konten ya. Gue mau bikin contoh-contoh sampel segala macam, atau gue mau jelasin sesuatu misalnya AI tool segala macam, gue harus subscribe dulu. Waduh, gue nggak ada duit misalnya kayak gitu kan. Nah dengan begitu makanya kalau bisa teman-teman kasih value sambil juga bikin produk teman-teman sendiri, supaya teman-teman bukan buat jadi lo kaya sendiri ya, enggak, tapi supaya ada feedback loop. Jadi ketika orang beli, lu bisa kasih lagi value lebih banyak di sana. Jadi kayak gitu ya. Itu kita harus temukan gitu. Apa sih sebenarnya yang kita mau dari sini? What you can be paid for? Apa yang bisa ngebuat kita jadi gajian gitu ya. Ini juga kita harus temukan. Di sini ada kreator yang kelaparan ya. Nah ini ya, kreator yang kelaparan sulit untuk konsisten gitu ya. Kan misalnya kreator kelaparan gitu kan. Jadi dia kayak nggak ada duit segala macam ya, bikin konten seadanya aja gitu kan. Kayak gue bilang tadi kan, kontennya seadanya aja. Tapi kalau misalnya di sini ada suatu income yang masuk gitu, maka si kreatornya akan jadi jauh lebih rajin kayak gitu. Habis itu tanda kamu milihnya ada satu orang atau brand yang bersedia menukar uang mereka dengan konten atau
atau pengaruh yang kamu miliki gitu ya. Misalnya tiba-tiba ada orang, bang gue mau beli di kursus lu, gue bagi ini lu dong, gue bagi slide lu, gue bagi ini lu. Nah itu artinya adalah ada sesuatu orang yang mau bayar untuk beli suatu value yang lo kasih. Jadi kayak gitu ya. Ini what you can be paid for. Habis itu di sini ada dinamika irisan, apa yang terjadi jika tidak seimbang di sini ya. Jadi kan gue udah jelasin secara detail tentang diagram dari ikigai di sini kan. Jadi misalnya ada what you love gitu kan, what you are good at, what you can be paid for, and what the world needs gitu ya. Nah kemudian di sini ada irisan-irisannya. Kalau titik paling optimalnya adalah kita bisa menemukan titik tengahnya di antara semua 4 diagram ini ya. Jadi di tengahnya nih apa? Yaitu ikigainya kita tuh di situ, atau karir path-nya kita tuh di sana gitu ya. Setiap orang unik, jadi nggak perlu takut gitu kan. Nah jadi kita bisa menentukan karir path kita di sana. Lalu kemudian di sini ini ada 4. Nah, ada 4 irisan. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang bagaimana apa yang terjadi kalau misalnya di antara irisan-irisan ini tuh nggak ketemu. Ya, misalnya kayak di sini, suka, jago, dibutuhkan tapi tidak mau dibayar. Ini seniman bahagia tapi miskin. Ya, ini udah menjelaskan sangat detail. Jadi kalau misalnya ada orang suka sama konten kita, in context of content creation, ada orang suka sama kita jago bikin konten, lalu dibutuhkan ini, tapi orang-orang nggak mau bayar nggak mau bayar gitu kan, nggak mau bayar kursus lo, nggak mau bayar untuk nonton segala macam kayak begitu-begitu. Nah, berarti ya kita happy segala macam gitu kan, cuman skill kita jago segala macam tapi kita tetap miskin segala macam. Orang-orang pada suatu saat eventually lo akan harus bisa juga misalnya lo udah berkeluarga segala macam, lo harus biayain anak lo sekolah segala macam, eventually seniman ini akan pudar sendiri gitu ya. Jadi pastikan lo punya 4 diagram ini secara sekaligus gitu ya. Kalau enggak lo pasti bakalan jadi seniman bahagia tapi miskin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suka, jago, dibayar tapi tidak dibutuhkan gitu ya. Misalnya lu suka nyanyi gitu kan, lu jago nyanyi gitu kan, ada orang mau bayar gitu kan, dibayar tapi nggak dibutuhin skill. Kalau nyanyi kan dibutuhkan ya, apa skill yang nggak dibutuhkan ya, misalnya bikin bikin kaleng susu kayak begini misalnya gitu kan, bikin kaleng susu begini, tapi brand-brand tuh udah bergerak, instead of pakai kaleng sekarang semuanya udah pakai degradable plastik gitu yang bisa diambil di dalam yang bisa, jadi dia nggak rusak gitulah intinya. Nah kayak gitu, ada suatu material baru untuk bisa bikin kaleng yang bagus, lebih bagus dari kaleng ini misalnya kayak gitu kan. Nah itu jadi akhirnya adalah cuman ego project doang gitu ya. Jadi gue pengen eksplorasi aja, and that's it. Nggak ada duitnya di sana segala macam, orang nggak butuh, ya udah gue pengen eksplorasi aja kayak gitu ya. Nah kayak gini nanti bakalan at the end of the day juga bakalan jatuh lagi. Kenapa kayak begitu? Ya karena nggak ada orang yang membutuhkan apa solusi yang kita kerjain. Kita bikin konten tapi orang nggak butuh, views cuma 1, 2, 3 segala macam kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini jago, dibayar, dibutuhkan tapi kita nggak suka. Misalnya kayak lo mau ngikutin gua misalnya kan, gua adalah niche-nya adalah teknologi gitu kan, atau gua adalah seorang software engineer. Lo mau ngikutin gua gitu kan, lo belajar coding, lo segala macam, lo belajar tentang teknologi secara mendalam segala macam, tapi lo nggak suka. Nah pada suatu saat gitu kan, ketika meskipun lo udah dibayar segala macam, lo pasti bakalan bete juga dan lo akhirnya berhenti. Kenapa? Karena lo nggak suka gitu mengeksplorasi. Tapi beda kalau misalnya ceritanya lo adalah suka, nah maka lo bakalan terus ngerjain itu. Ini sebutannya adalah pekerja korporat konten. Jadi lo cuma bikin konten just because lo digaji dari sana kayak gitu. Lo nggak akan tahan lama di sana. Nah itu berikutnya di sini ada suka, dibutuhkan, dibayar tapi nggak jago. Yang tadi di bahasan awal gitu ya. Lo suka nyanyi, ada yang mau bayar, penyanyi juga dibutuhkan, tapi lo nggak jago, lo nggak bisa nyanyi gitu kan. Lo nggak bisa nyanyi. Lalu lo bikin konten lo bikin konten tentang nyanyi, lo nggak jago nyanyi, ya udah nggak ada yang nonton gitu kan. Jadi itu ya, amatir yang beruntung gitu ya. Jadi ini sebutannya amatir yang beruntung. Jadi itu adalah beberapa irisan-irisan yang kemudian kalau misalnya ikigainya itu bener, masih ada beberapa poin ikigai yang tidak masuk atau tidak masuk ke dalam poinnya gitu ya. Jadi ini saya kayak tadi kan ikigai di sini cuman irisannya cuman things lu sukanya apa, lu jagonya di mana, lu mau dibayar berapa, tapi dunia nggak butuh, jadi cuman passion doang. Ini kayak gini jadi cuman mission doang. Ini vacations doang, keahlian doang. Di sini jadi profesional doang tapi lu nggak suka misalnya kan kayak gitu. Itu jadi akan sangat menyiksa gitu kan kayak gitu. Tapi adalah titik poin yang paling pas adalah ketika kita bisa menggabungkan 4 titik poin ini menjadi satu, lalu kemudian dari sana kita bisa
sustain secara terus-menerus akan bikin konten secara terus-menerus tanpa digaji pun lo akan bikin konten karena lo tahu gitu kan, lo suka, lo jago di sana, lo bisa dibayar di sana, dan dunia butuh tentang apa yang lo tahu misalnya gitu kan. Lo bikin konten, dunia butuh konten lo misalnya kayak begitu. Jadi itulah ya titik ikigai itu yang disebut dengan a reason for being ya. Habis itu berikutnya di sini ada cara menemukan ikigai sebagai seorang kreator. Ya tadi sebenarnya di beberapa tahapan-tahapan juga tadi udah gue bahas ya, ada beberapa contoh-contohnya. Tapi ini lebih mendetail lagi. Yang pertama misalnya kita bisa melakukan audit diri gitu, atau passion dan skill kita. Misalnya kita bisa tuliskan 3 topik yang paling kita sukai dan beri 1 sampai 10 gitu kan untuk bisa menemukan passion kita. Apa yang kita sukai sebenarnya kita bisa lihat dengan cara kita ngelis gitu ya, kayak gitu. Nah, gue orang yang cukup beruntung karena pada saat gue umur 5 tahun gue udah tahu gue gedenya mau ngapain. Pada saat umur 5 tahun gue udah bilang sama bokap nyokap gue bilang kalau gue mau jadi seorang software engineer, gue mau jadi seorang programmer, gue mau jadi seorang teknologis yang bisa ngerti tentang teknologi secara lebih detail gitu ya. Gue udah ngomong kayak gitu dari umur gue 5 tahun gitu kan. Jadi buat gue pribadi ya gue cukup beruntung karena gue bisa tahu di awal. Tapi kalau buat teman-teman yang belum tahu, ya teman-teman bisa melakukan ini ya, bisa tuliskan 3 topiknya lalu 1 sampai 10 kasih yang apa teman-teman suka tuh di mana gitu. Habis itu di sini riset pasar atau missions, lihat komentar di konten sejenis, apa yang dikeluhkan audiens, apa yang belum dibahas oleh kreator lainnya, masuklah di celah situ gitu ya. Kayak misalnya gue di sini, gue ngebahas ikigai. Teman-teman yang lain mungkin konten-konten kreator juga udah pernah ngebahas tentang ikigai segala macam, bagaimana caranya untuk bisa aligning ini untuk sebagai konten kreator supaya dia nggak lelah segala macam. Nah, tapi di sini gue celahnya adalah mereka belum membuat sebuah ilustrasi yang bagus, mereka belum belum nge-rap gitu kan cerita ikigai ini atau konsep ikigai ini dengan ceritanya mereka sendiri gitu ya. Makanya gue bikin konten ini lagi, tujuannya adalah itu ya. Jadi itu kita bisa menemukan itu gitu kan, menemukan missionsnya dari menemukan celah konten itu dari sesuatu hal yang existing itu. Kita bisa juga start dari situ. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah validasi bisnis atau provisions gitu ya. Cari tahu bagaimana kreator lain di niche tersebut menghasilkan uang. Apakah dia views aja cukup atau melakukan monetisasi aja lewat YouTube Ads segala macam cukup gitu, atau harus jualan produk gitu ya. Kalau misalnya gue edukasi udah pasti gue pasti jualan produk segala macam kayak gitu ya. Balik lagi ya, tujuannya adalah gue pengen mengedukasi orang lagi segala macam gitu ya. Tapi kalau ada kreator-kreator lain misalnya entertainment segala macam, mungkin dia lebih ke arah endorse segala macam ya. Teman-teman bisa lihat sendiri lah ya bagaimana caranya seorang kreator itu bisa dapat cuan di sana. Jadi ini adalah 3 cara untuk bisa menemukan ikigai kita sebagai seorang kreator gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada beberapa contoh kasus ya kreator. Misalnya contoh kasusnya adalah kreator keuangan Gen Z gitu ya. Nah, di sini Nah, di sini ada contohnya, misalnya suka membahas investasi saham dan menabung. Itu yang pertama. Misalnya kita love-nya jagonya di situ, sukanya di situ. Good at, jago menyederhanakan bahasa perbankan yang rumit menjadi bahasa gaul atau meme. Itu yang kedua. Yang ketiga misalnya niche-nya adalah generasi Z, banyak yang bingung mengatur gaji pertama dan takut investasi bodong kayak gitu ya. Ini dunia tuh lagi butuh kayak gitu. Sekarang udah banyak pinjol segala macam. Bagaimana caranya orang terlepas dari pinjol itu bisa juga jadi seorang content creator segala macam. Lu bisa kulik lagi lebih banyak di sana. Yang keempat adalah paid, affiliate, aplikasi investasi legal, ebook, financial freedoms, 101, AdSense dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh tabelnya ya. Jadi sini ada POV-nya adalah misalnya kita mau bikin judul hook ya, gaji UMR tapi gaya hidup SCBD gitu. Ini format kontennya. Pilar ikigainya needs good, ada edukasi via humor dan seterusnya. Ini gua ada bikin tabel segala macam gitu. Paid plus mission, jual ebook, kredibilitas ini ya dan seterusnya ya. Jadi ini ya. Ini apa nih? Call to actions-nya apa? Nih gue jelasin secara lengkap lebih detail kayak gini. Nah, teman-teman bisa bikin atau bisa contek ini ya contek table ini, lalu kemudian teman-teman ya tinggal zaman sekarang gampang ya, tinggal tanya aja sama ChatGPT, bro ini gimana caranya, gue adalah seorang yang apa, tolong temukan ikigai gue, temukan love, good at, needs dan paid gue seperti apa. Jadi nanti si AI-nya akan memberikan secara lebih lengkap tentang itu gitu kan. Lalu kemudian di sini juga ada tabelnya gitu. Oh yaudah gue menemukan ini, lalu berikan gue gitu kan 10, berikan gua konten-konten seperti apa aja yang bisa gua bikin berdasarkan dari ikigai gua. Ya udah dari sini nanti kemudian dia akan bikin konten-konten atau table-tablenya yang ada di sini seperti itu ya. Jadi zaman sekarang dengan adanya AI
ideas itu unlimited. Kita bisa jadi apapun dan bisa jadi siapapun dan kita bisa belajar apapun dengan menggunakan AI. Sekarang pertanyaannya adalah tinggal bagaimana caranya kita mau nggak kita gitu kan. Terus juga seberapa bertahan kita gitu kan. Kalau misalnya ntar di wave-nya yang views-nya dikit segala macam, seberapa bertahan kita gitu. Makanya kenapa kita butuh ikigai ini juga untuk bisa ya terus survive di dunia konten yang terus berkembang saat ini gitu ya. Nah ini contoh kasusnya. Lalu kemudian gue sedikit mau mention ya, ini adalah salah satu konten yang kemudian gue eksplorasi lebih dalam dari salah satu kreator juga, namanya adalah Academic Creator. Jadi dia ada 2 video yang menurut gue cukup menarik, namanya adalah cara mulai bikin konten, yang kedua adalah cara bikin konten dari nol kayak gitu ya. Lalu kemudian gue gabung jadi satu, kemudian gue jadikan sebuah pengetahuan yang utuh yang namanya adalah ikigai gitu ya di sini. Jadi intisari dari 2 video ini adalah ikigai yang teman-teman nonton, yang teman-teman tonton di sini gitu ya. Ya paling itu aja yang bisa itu mention gue, dan itu aja yang bisa gue sampai di video kali ini. Terima kasih, balik lagi kalau teman-teman melihat video ini bermanfaat, jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus itu ada website gue juga di agunsundur.com, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa ke sana ya. Thanks buat nonton. Oke, bye.